Jangan bermain-main dengan rasa iri. Karena saat cemburu berubah menjadi dendam, maka yang dikirim bukan lagi kata-kata, tapi santet yang mengoyak jiwa. Selamat datang di Lorong Gaib, di mana setiap cerita bukan sekadar dongeng malam, tapi peringatan dari dunia yang tak terlihat. Di sini, kami menyusuri lorong-lorong penuh misteri dari balik tirai kasat mata, menyibak kisah-kisah kelam yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan malam ini, kami membawa sebuah kisah tragis dari sebuah desa di Jawa Timur. Namanya Busari, seorang istri dari seorang kepala desa yang dikenal tegas dan harismatik. Tapi siapa sangka, di balik senyum dan kerudung yang rapi, ia menyimpan bara api cemburu yang perlahan menjilat kewarasannya. Ia curiga suaminya selingkuh, bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan janda muda beranak satu yang baru saja pindah ke desa itu. Tak ada bukti jelas, tak ada pengakuan. Tapi Busari percaya, rasa tak pernah bohong. Dibakar rasa marah dan sakit hati, ia pun mendatangi seorang dukun di pinggir hutan. Bukan untuk meminta pencerahan, tapi untuk mengirim santet. Sebuah paket gaib berisi kebencian, rasa terluka, dan niat membunuh secara perlahan. Janda itu pun mulai sakit. Tubuhnya menggigil tanpa sebab, muntah darah, dan malam-malamnya dipenuhi teror gaib. Sosok hitam datang membisiki di telinga, hingga ia hampir kehilangan nyawa. Tapi disinilah semuanya berubah. Apa yang dikirim ternyata berbalik arah. Si janda mulai pulih. Namun justru Busari yang mulai mengalami keanehan. Mimpi buruk, cermin yang retak sendiri, suara tangis dari dalam lemari, dan yang paling mengerikan, tubuhnya tiba-tiba terbakar panas seperti disiram minyak dan disulut api. Padahal tidak ada apa-apa. Warga geger. Banyak yang percaya santetnya mental karena sang dukun telah melanggar aturan. Konon, santet yang dikirim karena cemburu tanpa bukti akan kembali ke pengirimnya. Dan itulah awal kehancuran istri Pak Kades. Malam ini, Lorong Gaib akan membawa Anda menyusuri jejak dendam, ritual terlarang, hingga pengakuan warga yang menjadi saksi kejadian gaib. Sebuah cerita yang bukan hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga mengingatkan kita bahwa niat jahat, sekecil apapun, akan selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Apakah Busari benar-benar menjadi korban santetnya sendiri? Atau ini adalah balasan dari kekuatan gaib yang tak ingin disalahgunakan? Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan siapkan hati Anda. Karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas logika dan nurani. Hanya di Lorong Gaib. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah desa kecil yang seolah terlupakan oleh waktu? Sebuah tempat yang jika dilihat sepintas tampak biasa saja. Sawah membentang, pepohonan rindang, dan warga yang hidup sederhana. Tapi jika kau berani menetap lebih lama, mendengarkan desiran angin malam, atau memperhatikan cara warga saling menatap, kau akan merasakan sesuatu yang lain. Ada yang seolah-olah desa ini menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan keras-keras. Desa ini terletak di kaki bukit, sebuah wilayah di Jawa Timur. Aku tidak akan menyebutkan nama aslinya. Bukan karena tak ingin kalian tahu, tapi karena penduduk di sana percaya bahwa menyebut nama desanya dalam cerita seperti ini bisa membuka kembali luka-luka lama. Dan yang lebih menakutkan lagi, bisa memancing kembali sesuatu yang sudah dikubur dalam-dalam. Di desa itu, hiduplah seorang kepala desa yang sudah cukup lama memimpin. Namanya Pak Ranu, tapi orang-orang lebih sering menyebutnya dengan sapaan hormat Pak Kades. Beliau adalah sosok yang dari luar terlihat sangat dihormati. Tubuhnya tinggi besar, suaranya dalam dan berwibawa, dan gaya bicaranya selalu tenang, meskipun situasi sedang genting. Banyak warga mengatakan, sejak dipimpin olehnya, desa jadi lebih tertata. Ada jalan cor, air bersih mengalir, dan warga merasa diperhatikan. Tapi sebagaimana desa kecil yang dipenuhi rasa sungkan dan basa-basi, tidak semua cerita tentang Pak Kades disampaikan dengan jujur. Ada bisik-bisik di belakang rumah, ada gumaman lirih di warung kopi. Katanya, Pak Kades ini terlalu ramah kepada perempuan, apalagi kepada ibu-ibu muda atau para janda. Tapi, tak ada satupun yang berani menuduh langsung. Karena, ya itu tadi, beliau terlalu dihormati, terlalu punya pengaruh, dan terlalu lihai memainkan citra. Istrinya, Busari, adalah wanita sederhana. Ia jarang ikut dalam kegiatan desa, tidak terlalu suka tampil, dan lebih sering terlihat sendiri di rumah. Orang bilang ia wanita sabar. Tapi, entahlah. Kadang aku merasa sabar itu bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu sering menahan. Dan dalam diamnya, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Busari adalah tipikal istri Jawa Tempo dulu. Tunduk, diam, melayani. Ia tahu betul siapa suaminya. Ia tahu suaminya disukai banyak perempuan.
Dan ia juga tahu bahwa suaminya bukan tipe pria yang bisa ditolak. Tapi ia tidak pernah berbicara, tidak pernah marah di depan umum, tidak pernah menegur. Ia hanya menggemot dan menyimpan semuanya dalam dada. Warga desa sering melihat Pak Kades duduk di pendopo, menerima tamu. Kadang tertawa keras, kadang berbicara serius. Tapi ada satu hal yang membuatku tak pernah lupa. Tatapan matanya, tatapan seorang pemimpin yang bisa membuatmu percaya 1 detik, tapi merasa takut di detik berikutnya. Ada semacam kekuatan yang tak kasat mata dalam dirinya. Harisma, mungkin, atau sesuatu yang lain. Rumor yang beredar, Pak Kades ini tidak hanya pandai memimpin, tapi juga memiliki pegangan. Sebagian warga tua menyebutkan bahwa dulu, sebelum menjabat, ia sempat tirakat di salah satu tempat wingit di luar desa. Ada yang menyebut Gunung Kawi, ada yang bilang Alas Purwo. Tak ada yang bisa membuktikan, tapi sejak itu, hidupnya berubah drastis. Bisnisnya lancar, risek, dan ia tiba-tiba saja dipilih warga menjadi kepala desa, meskipun bukan orang yang terlalu dikenal sebelumnya. Dan sejak saat itu, kekuasaannya tak tergoyahkan. Semua ini membentuk satu gambaran besar. Desa yang terlihat damai, tapi sesungguhnya menyimpan bara dalam tanahnya. Pemimpin yang dihormati, tapi punya bayangan gelap di belakangnya. Dan seorang istri yang mulai terkikis oleh rasa curiga. Hari demi hari, kalian tahu, yang paling menyeramkan dari desa ini bukanlah malam yang sunyi, bukan pohon-pohon besar yang bergoyang tanpa angin. Tapi bagaimana orang-orang menyimpan rahasia dalam senyuman. Bagaimana mereka saling menyapa ramah, tapi menyimpan luka dalam dada. Itulah latar dari kisah kita malam ini. Sebuah cerita yang akan membawa kalian menyelami kegelapan hati seorang istri. Tentang rasa cemburu yang menumpuk menjadi dendam, tentang santet yang dikirimkan tanpa pikir panjang, dan tentang bagaimana niat jahat yang lahir dari prasangka bisa menghancurkan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Dan semua itu bermula dari satu sosok Pak Kades. Bu Sari bukan wanita sembarangan. Meski ia tidak dikenal banyak orang di luar desa, tapi di kalangan warga, ia selalu disebut sebagai ibu lurah yang kalem. Ia tak suka keramaian, tak pernah ikut arisan, bahkan acara PKK pun hanya sesekali. Tapi bukan karena sombong, katanya. Ia hanya merasa tidak nyaman, terlalu banyak suara, terlalu banyak pandangan, apalagi sejak suaminya menjadi kepala desa. Sejak Pak Ranu menjabat, kehidupan mereka memang berubah. Rumah makin besar, pendopo makin ramai, tamu datang silih berganti. Ada yang minta bantuan, ada yang sekadar menyampaikan salam. Tapi dari semua tamu itu, ada satu hal yang membuat Bu Sari gelisah. Semakin banyak perempuan yang datang, dan semakin sedikit alasan yang masuk akal. Ia tak pernah bertanya langsung. Ia tahu, jika ia bicara, yang ada justru amarah. Pak Kades bukan tipe lelaki yang suka dipertanyakan. Jika sudah tidak suka, ia bisa diam berhari-hari. Jadi Bu Sari hanya memendam semuanya. Ia memperhatikan, menghafal wajah, merekam percakapan, bahkan mengingat langkah kaki yang terdengar dari pendopo malam-malam. Karena, ya, kadang tamu perempuan datangnya bukan siang, tapi malam. Denggen alezan, izin urusan keluarga, atau butuh surat domisili mendesak. Tapi siapa yang datang malam-malam ke rumah kepala desa hanya untuk surat domisili? Yang paling membuat Bu Sari resah adalah sosok Ratna, janda muda beranak satu yang baru pindah ke desa. Wanita itu awalnya tinggal di rumah mertuanya yang sudah sepuh, lugu, sopan, dan rajin ibadah. Tapi entah kenapa, tiap kali nama Ratna disebut, wajah Pak Ranu selalu berubah. Entah matanya yang berbinar, atau nadanya yang mendadak hangat. Bu Sari merasakan perubahan itu. Ia tahu betul suaminya. Ia tahu kapan suaminya berbohong, meski hanya dari intonasi. Suatu hari, Bu Sari sempat melihat dari balik tirai ketika Ratna datang ke rumah. Bawa map, katanya mau mengurus bantuan anak sekolah. Tapi yang membuat Bu Sari menggigil adalah ketika Pak Kades mempersilakan Ratna duduk di ruang tengah, ruang keluarga, bukan pendopo. Di ruangan yang seharusnya hanya untuk keluarga inti, tak ada perangkat desa, tak ada saksi, hanya mereka berdua. Saat itulah, curiga mulai berubah menjadi bara. Dan yang paling berbahaya dari seorang wanita yang diam adalah ketika ia sudah terlalu lama memendam. Karena luka yang dipendam lama-lama tak lagi jadi luka, tapi bisa menjelma menjadi niat. Sejak kejadian itu, Bu Sari mulai berubah. Ia sering termenung di dapur, kadang tidak tidur semalaman. Ia mulai sering berdiam diri di musala kecil di pojok rumah. Tapi bukan untuk sholat, hanya duduk, memandangi langit-langit. Wajahnya terlihat semakin pucat.
Tapi bukan karena sakit, lebih seperti wanita yang sedang menyusun sesuatu dalam pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia ceritakan ke siapapun. Ia tak punya teman dekat, tak punya saudara yang bisa jadi tempat cerita. Semua hanya ia simpan sendiri. Tapi tubuhnya mulai bicara. Ia mudah marah, sering menangis diam-diam. Bahkan pernah seorang pembantu rumah tangga melihat Busari bicara sendiri di halaman belakang, seperti sedang minta petunjuk. Entah pada siapa, rasa curiga makin membesar. Saat Ratna tiba-tiba mendapatkan banyak bantuan dari desa, anak Ratna dapat beasiswa, rumahnya direnovasi, dan bahkan sempat disebat-sebat akan diajak ikut pelatihan keluar kota. Semua warga tahu, tapi tak ada yang berani berkomentar. Mereka hanya berbisik di warung kopi bahwa janda itu punya hubungan khusus dengan Pak Kades dan Busari. Ia mendengar semuanya, ia tahu semuanya, tapi ia hanya tersenyum tipis dan kembali diam. Tapi diam itu bukan menyerah. Sampai suatu malam, seorang tetangga melihat Busari keluar rumah sendirian, pukul 2 dini hari, tanpa alas kaki, menuju arah hutan kecil di pinggir desa. Saat ditanya keesokan harinya, Busari bilang ia hanya mencari angin. Tapi siapa yang mencari angin ke tengah hutan, di malam tanpa bintang? Dari sanalah, desas-deses lain mulai muncul, bahwa Busari mulai mencari jalan lain. Jalan yang tidak disukai langit, jalan yang berbau dupa dan bunga setaman, jalan yang hanya ditempuh oleh mereka yang hatinya sudah tak tahan lagi menampung luka. Ia mulai mencari orang pintar, bukan untuk meminta pencerahan, tapi untuk mencari kekuatan. Sebab dalam pikirannya, jika suaminya tak bisa diajak bicara, dan janda itu tak bisa disingkirkan dengan cara biasa, maka hanya ada satu cara. Dan cara itu adalah santet, bukan karena ia jahat, tapi karena ia merasa benar. Ia merasa terkhianati. Ia merasa tak ada yang peduli. Bahkan Tuhan pun seolah diam. Jadi ia memutuskan untuk mengambil alih semuanya. Meskipun harus menempuh jalan gelap. Di titik ini, Busari bukan lagi hanya seorang istri, tapi wanita yang hatinya telah melepuh karena terbakar dari dalam. Dan dari luka itulah lahir niat yang tak bisa dihapus waktu. Dan disinilah semuanya bermula. Sebuah kiriman gaib, sebuah permintaan yang dibungkus air mata, sebuah perjanjian yang hanya dimengerti oleh dunia yang tak kasat mata. Dan kita tahu, jika seorang istri sudah mengirimkan niat dari hati yang hancur, maka yang datang bukan lagi doa, tapi cemburu. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi jika dibiarkan tumbuh liar tanpa arah, apalagi tanpa kepastian, maka ia bisa berubah menjadi api. Api yang tidak hanya membakar hati, tapi juga membutakan mata dan mengaburkan akal sehat. Dan itulah yang terjadi pada Busari. Awalnya hanya kecurigaan kecil, sebuah perasaan ganjil yang datang setiap kali suaminya pulang larut malam. Setiap kali ada nama Ratna disebut dalam obrolan. Setiap kali terdengar tawa kecil dari ruang tengah saat suaminya berbicara dengan tamu perempuan. Tapi semakin lama, perasaan itu seperti benih yang tumbuh tanpa bisa dicegah. Ia tumbuh dalam diam, dalam sepi, dalam gelap, dan saat mekar, tak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Busari mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia mulai menafsirkan segala sesuatu dengan kacamata cemburu. Setiap senyum suaminya kepada warga perempuan dianggap sebagai sinyal. Setiap bank sosial yang diberikan kepada janda-janda muda, terutama Ratna, dianggap sebagai pemberian yang penuh maksud tersembunyi. Dan yang paling menyiksa adalah, ia tidak bisa membuktikan apa-apa. Tidak ada pelukan yang tertangkap basah, tidak ada pesan mesra, tidak ada pengakuan. Tapi hatinya terus berteriak, ada yang tidak beres. Dan itu jauh lebih menyiksa. Karena saat logika tak punya pegangan, emosi mulai mengambil alih. Ia mulai mencurigai semua orang. Bahkan pembantu rumah tangga di rumahnya pun mulai diperlakukan dingin. Ia takut semua orang jadi mata-mata. Ia takut semua orang tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Itu membuatnya terisolasi dalam rumahnya sendiri, dalam hidupnya sendiri. Kadang ia berdiri berjam-jam di balik gorden, mengintip ke arah jalan depan rumah. Matanya merah, tapi bukan karena menangis, melainkan karena tak bisa tidur. Ia terlalu sibuk mengawasi, terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri. Bahkan pernah suatu malam, ia mengintip ke rumah Ratna yang hanya berjarak beberapa ratus meter, dengan teropong kecil milik anaknya. Duduk diam di atas kursi, tanpa suara, tanpa gerak, seperti bayangan. Dalam pikirannya, Ratna bukan lagi sekadar janda biasa. Ia adalah perusak rumah tangga, perempuan tak tahu malu. Dan yang lebih menyakitkan, suaminya sendiri seolah tak pernah menyadari perasaan itu. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Busari pernah mencoba bicara sekali, hanya ia utarakan secara halus.
bahwa dirinya tidak nyaman jika Pak Kades terlalu sering membantu Ratna secara pribadi. Tapi respon suaminya hanya satu, tertawa kecil dan berkata, "Jangan suzon, Bu. Kasihan janda itu. Dia hidupnya susah." Kalimat itu seperti pisau, bukan karena kata-kata Nia, tapi karena cara menyampaikannya, dingin, jauh, tanpa rasa. Malam itu, Bu Sari tidak tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian dalam rumah besar itu. Seolah tidak ada tempat yang bisa memberinya rasa aman. Bahkan bayangannya sendiri pun seperti menghindar. Dan begitulah, cemburu yang awalnya hanya luka kecil mulai menginfeksi seluruh hatinya. Ia mulai merasa suaminya sudah bukan miliknya lagi. Bahkan, mungkin belum pernah banner-banner jadi miliknya. Ia merasa telah kalah sebelum berperang. Dan itu membuatnya semakin tenggelam dalam keputusasaan. Cemburu itu seperti api yang membakar pelan, tidak meledak, tapi menghanguskan segala yang disentuhnya. Setiap hari, Bu Sari hidup dalam bara. Ia tersenyum di depan warga, tapi dalam hatinya ada amarah. Ia menyapa dengan ramah, tapi matanya memancarkan luka. Dan di tengah bara itu, lahirlah satu tekad. Kalau dia tak bisa kuambil kembali dengan cinta, maka akan kuambil dengan cara yang lain. Pada titik itu, Bu Sari bukan lagi hanya istri yang cemburu. Ia telah menjadi wanita yang kehilangan arah. Wanita yang mulai mencari pembenaran atas rasa sakitnya sendiri. Dan ketika seseorang mencari pembenaran, bukan kebenaran, maka apapun bisa dianggap sah. Termasuk mengirim santet. Ia mulai mengumpulkan bunga-bunga aneh dari halaman, mencari daun-daun tertentu di pasar, bahkan bertanya-tanya secara samar tentang dukun kepada beberapa pedagang jamu tua. Ia tak bicara langsung, hanya menyisipkan tanya lewat obrolan kecil, tapi tatapan matanya sudah cukup menjelaskan bahwa ia tidak lagi mencari pengobatan, melainkan kekuatan. Ia percaya Ratna harus merasakan sakit yang sama. Ia percaya hanya dengan cara itu, luka di hatinya bisa reda. Ia tidak peduli apakah itu benar atau salah. Yang ia tahu, rasa terbakar dalam dadanya harus dibayar dengan rasa sakit yang sama pada perempuan itu. Dan begitulah, cemburu yang membara akhirnya melahirkan satu keputusan gelap. Sebuah langkah yang tidak akan bisa ditarik kembali. Sebuah niat yang dibisikkan dalam diam, dikunci dengan dendam, dan disegel oleh air mata. Dan pada malam yang paling sunyi, di saat ayam jantan belum sempat berkokok, Bu Sari pergi meninggalkan rumah, menuju tempat yang tak boleh disebutkan namanya, untuk memulai sesuatu yang akan mengubah segalanya. Karena sekali cemburu berubah jadi dendam, maka jalan pulang tak akan pernah ada lagi. Ada masa di mana manusia tak lagi mencari keadilan, tapi balasan. Dan malam itu, Bu Sari sudah melewati batasnya. Hujan turun rintik-rintik, jalanan desa sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 2:15. Udara dingin menusuk tulang. Tapi Bu Sari tidak menggigil. Ia melangkah perlahan, tanpa alas kaki, mengenakan kain panjang dan selendang tipis yang menempel basah di tubuhnya. Ia bahkan tidak membawa penerangan, tapi ia tahu betul arah yang dituju. Seolah kakinya digerakkan oleh sesuatu yang bukan lagi kehendaknya sendiri. Tujuannya satu, mencari kekuatan yang bisa menyakiti diam-diam. Bukan kekuatan untuk melindungi, bukan pula untuk menyembuhkan, tapi untuk menghancurkan. Namanya mulai beredar dari mulut ke mulut dengan bisik-bisik penuh takut Tembah Rekso, seorang dukun tua yang tinggal sendirian di ujung hutan. Tidak semua orang tahu wajahnya, tidak semua berani bicara langsung tentangnya. Tapi dalam dunia bawah sadar warga desa, nama itu hidup sebagai alamat terakhir dari mereka yang sudah kehabisan akal, kehilangan arah, dan kehilangan nurani. Ada jalan kecil yang tak terawat di belakang kebun pisang, hanya cukup dilewati satu orang. Jalan itu menurun ke dalam semak lebat, menyusuri aliran air kecil yang berbau tanah dan akar busuk. Orang desa menyebut tempat itu buntut alas, ekor, hutan yang katanya tidak pernah disentuh cahaya matahari. Bahkan di siang hari pun, sinarnya enggan menembus ranting. Dan di sanalah Bu Sari berhenti. Sebuah gubuk reot, berdinding bambu yang sudah rapuh dan berlumut. Tidak ada pagar, tidak ada lampu, tapi dari dalamnya tercium aroma yang tidak bisa dijelaskan. Bukan wangi bunga, bukan bau dupa biasa. Lebih seperti bau sesuatu yang lama, tua, mati, tapi masih hidup. Bu Sari mengetuk pelan. Tidak ada jawaban, tapi pintunya terbuka perlahan. Seolah memang sudah ditunggu. Dan di dalam, duduklah seorang lelaki tua dengan mata kosong dan kulit keriput kecoklatan seperti kayu terbakar. Wajahnya tidak menakutkan, justru tenang. Tapi ketenangannya itulah yang membuat tubuh merinding. "Kowe teko soko ati apa soko ambekmu? Apa kau datang dengan hati
atau dengan nafsumu?" Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Mbah Rekso. Suaranya parau, namun tak perlu diulang, karena langsung menusuk ke dasar hati. Busari tidak menjawab, ia hanya menunduk. Don menusuk air mata. Mbah Rekso tidak butuh cerita panjang, karena katanya, orang yang datang ke tempatnya bukan untuk mengadu, tapi untuk menghancurkan. Dan saat niat itu sudah bulat, maka kata-kata hanya jadi beban. Busari menyerahkan selembar kain kecil, berisi segenggam rambut patanggan kuku, dan serpihan foto yang telah terbakar separuh. Itu milik Ratna. Entah bagaimana ia mendapatkannya. Tapi untuk orang yang hatinya sudah dipenuhi dendam, tidak ada batasan yang tak bisa diterobos. Mbah Rekso hanya mengangguk. Ia mengambil bahan-bahan itu dan mulai menyalakan api kecil dari tanah liat. Tidak ada mantra yang dibaca keras-keras, hanya desahan pelan, seperti hembusan napas panjang yang berat. Tangannya gemetar, tapi presisi, seolah telah melakukannya ribuan kali. Ia menaruh rambut dan kuku ke dalam api, lalu menaburkan serbuk hitam yang tak diketahui asalnya. Api itu tidak menyala terang, tapi asapnya naik ke lenggit-lenggit dan membentuk bayangan seperti wajah perempuan menangis. Sorry. Menatap asap itu tanpa berkedip. Wajahnya kosong, tapi matanya penuh pengharapan. Harapan agar Ratna merasakan apa yang ia rasa. Sakit sadurunge telung wengi, wong kui bakal ngerasa panasaka njero awak. Dalam 3 malam, dia akan mulai merasa panas dari dalam tubuhnya. Lanian atimu sejatine petak. Santet iki bakal ngoyak sapa wei sing nyentuh getihmu. Dan jika hatimu sepenuhnya gelap, santet ini bisa kembali mengejarmu sendiri. Peringatan itu hanya sekali diucapkan. Tidak ada nasihat panjang. Tidak ada pertimbangan. Karena Mbah Rekso bukan guru spiritual. Ia hanya jembatan. Dan siapapun yang ingin menyeberang harus siap menanggung akibatnya. Busari pulang tanpa berkata apa-apa. Tapi langkahnya berbeda. Bukan lagi langkah istri yang lemah, tapi langkah seseorang yang sudah melepaskan sisa belas kasih dalam dirinya. Malam itu, angin berhenti bergerak, burung hantu tidak bersuara, dan beberapa warga mengaku mendengar suara tangis dari arah hutan, tapi tidak ada yang berani mencari. Tahu, karena mereka tahu, jika seseorang telah menyusuri buntut alas, maka pulangnya bukan sebagai manusia biasa lagi. Nama aslinya Ratna. Usianya belum sampai 30, tapi wajahnya sering terlihat lebih tua dari seharusnya. Bukan karena tua secara fisik, tapi karena lelah. Ia seorang janda. Suaminya meninggal dalam kecelakaan motor 3 tahun lalu. Dan sejak itu Ratna hidup bersama anak semata wayangnya, Dito, yang baru duduk di bangku SD. Kehidupannya sederhana. Ia tinggal di rumah kecil warisan mertuanya di ujung desa, dekat pohon sawo besar yang dikenal angker. Rumah itu hanya punya 2 kamar, berdinding bata merah yang belum diplester, dan beratap seng berkarat. Tapi Ratna tak pernah mengeluh. Bekerja keras, pagi berjualan gorengan, sore menjahit pesanan ibu-ibu desa. Ia tak punya waktu bersolek, apalagi mencari cinta baru. Tapi seperti kata orang, niat baik tak selalu dipahami dengan baik. Kedekatannya dengan Pak Kades muncul karena kebetulan. Bantuan pendidikan, urusan administrasi, pembangunan rumah, semua dilakukan atas nama program desa. Tapi dalam dunia yang penuh luka, perhatian bisa disalahartikan. Dan tanpa ia sadari, ada mata yang terus mengawasi. Mata yang bukan hanya penuh curiga, tapi sudah siap mengutuk. Malam pertama teror itu datang. Langit cerah, tidak ada hujan, tidak ada angin. Tapi Ratna terbangun pukul 2 dini hari dengan tubuh menggigil luar biasa. Keringat dingin membasahi lehernya. Suhu ruangan normal, tapi ia merasa seperti sedang berada di dalam es. Tubuhnya dengan 3 lapis kain, tapi dinginnya seperti berasal dari dalam tulang. Seakan darahnya sendiri berubah jadi air es. Esok paginya, ia mulai merasa mual. Tidak seperti sakit biasa, ia muntah. Tapi bukan makanan yang keluar, hanya busa putih, bercampur sedikit darah, dengan bau yang menyengat seperti bangkai tikus yang dipendam dalam tanah. Ratna mulai curiga, tapi ia tidak berpikir mistis. Ia hanya mengira sedang masuk angin atau keracunan. Ia tetap beraktivitas, tapi tubuhnya makin hari makin lemah. Dan yang lebih mengerikan, anaknya juga mulai melihat sesuatu yang tak seharusnya. Dito, anak Ratna, pernah berteriak histeris di tengah malam. Ia mengatakan ada ibu-ibu rambut panjang yang berdiri di pojok kamarnya. Bukan bayangan, tapi sosok nyata dengan wajah hitam terbakar, mulut sobek, dan matanya meneteskan darah. Sosok itu hanya berdiri diam, menatap mereka berdua. Ratna sempat berpikir anaknya hanya mimpi, tapi malam berikutnya ia juga melihatnya. Sosok itu berdiri di dekat pintu dapur. Wujudnya samar,
tapi aromanya kuat, bau kemenyan basi dicampur daging gosong. Saat Ratna membaca ayat kursi, sosok itu tidak pergi, malah mendekat. Dan tepat ketika wajahnya hampir menempel di wajah Ratna, sosok itu menghilang seperti debu disapu angin. Setiap malam, rumah Ratna berubah menjadi mimpi buruk. Dinding kamar terdengar seperti diketuk dari dalam. Dapur tiba-tiba basah oleh air yang entah dari mana datangnya. Kucing-kucing liar datang dan mengeong keras tepat jam 3 pagi, lalu mati tanpa sebab di halaman. Dan yang paling membuat Ratna ingin menjerit adalah suara bisikan. Bisikan yang muncul dari balik bantal, dari dalam lemari, dari bawah lantai bambu. Bisikan itu hanya mengulang satu kalimat, pelan, penuh dendam. Kowe sing nyolong bojo wong, kau yang mencuri suami orang. Ratna mulai gila. Ia menutup semua jendela dengan kain hitam. Cermin ditutup, lampu hanya dinyalakan sampai jam 9 malam. Ia takut pantulan, takut bayangan. Ia bahkan menolak tamu, termasuk ibu-ibu desa yang ingin menjenguk. Ia takut mereka membawa lebih banyak bisikan. Ia takut siapapun yang masuk bisa jadi kiriman dari dunia lain. Tubuhnya makin kurus. Tulang pipinya mulai menonjol. Bibirnya pucat. Dan matanya selalu memerah. Bukan karena kerang tidak, tapi karena ia terlalu sering menangis tanpa tahu apa yang salah. Ratna merasa dihukum, tapi tidak tahu kesalahannya. Ia tidak pernah merebut siapapun. Ia tidak pernah menggoda, tapi teror itu terus datang, seperti hukuman yang tak bisa ditawar. Sampai akhirnya tubuhnya mulai terbakar. Bukan api yang terlihat, tapi rasa panas yang mengoyak dari dalam. Ia merasa dadanya terbakar. Perutnya seperti diremas besi panas. Ia berteriak, menggaruk kulitnya sendiri sampai berdarah. Dan ketika warga mendobrak masuk, mereka menemukan Ratna dalam posisi meringkuk. Kulitnya melepuh seperti terkena air panas. Tapi tidak ada setetes pun air mendidih di rumah itu. Warga mulai curiga. Paranormal pun dipanggil. Dan jawaban yang keluar sungguh mencengangkan. Ini bukan sakit biasa. Ini kiriman. Santet, Kiermanggape, lemparan energi gelap dari seseorang yang menyimpan dendam. Dan menurut si paranormal, santet ini bukan sembarang santet. Ini adalah jenis santet pembakar batin yang hanya bisa bekerja jika pengirimnya benar-benar terluka. Secara emosional, santet ini ditujukan bukan hanya untuk menyiksa tubuh, tapi menghancurkan jiwa. Ratna akhirnya dibawa ke orang pintar lain, dibersihkan, diruqyah, dimandikan bunga 7 rupa. Butuh waktu berminggu-minggu sampai kondisinya mulai membaik. Tapi tidak ada yang benar-benar sembuh dari luka batin seperti itu. Bahkan sampai ia pulih, Ratna tak lagi menjadi perempuan yang sama. Ia kini hidup dalam ketakutan. Setiap malam tidur dengan lampu menyala. Setiap pagi memandikan anaknya dengan air doa. Dan setiap hari ia bertanya-tanya, siapa yang begitu membencinya hingga rela mengirim maut ke dalam rumahnya. Kita sering lupa bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada aturan tak tertulis yang berlaku di balik kabut halus semesta. Dan ketika seseorang memilih menyeberang ke jalur gelap, maka satu hal pasti menanti, imbalan. Atau lebih tepatnya, balasan. Busari tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Tapi tanda-tandanya tak bisa ia abaikan. Teror yang semula menyiksa Ratna perlahan mulai merambat ke dalam rumahnya sendiri. Dan pada akhirnya menjalar ke tubuhnya, seperti racun yang tahu kemana harus kembali. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berkali-kali. Tapi tidak ada yang lebih menggetarkan selain suara tangisan dari dalam rumah Pak Kades. Bukan tangisan anak kecil. Bukan pula suara Ratna yang dulu sering dibayangkan Busari dalam mimpi buruknya. Tangisan itu datang dari mulutnya sendiri, menggigil. Seluruh tubuhnya dingin. Tapi bukan dingin seperti sedang sakit. Ini dingin seperti disentuh oleh tenggen-tenggen yang tak terlihat. Ia merasa sekujur punggungnya ditekan. Ditekan oleh beban yang berat, bukan beban fisik, tapi seperti ada yang duduk di atasnya. Seperti ada sosok yang menunggunya diam lalu menerkem. Dari dalam, malam-malam berikutnya, mimpi buruk tak henti datang. Ia bermimpi berjalan di kuburan yang tak dikenal. Dikejar bayangan hitam tanpa wajah. Dan setiap kali ia menoleh, yang ia lihat adalah Ratna. Tapi Ratna dalam mimpi itu bukan Ratna biak. Wajahnya rusak, terbakar, matanya kosong, dan mulutnya terus mengucapkan kalimat yang sama. Iki balasanku, Bu. Ini balasanku. Awalnya Busari mengira ini hanya perasaan bersalah. Tapi semakin hari, gejalanya semakin nyata. Setiap pagi, tubuhnya penuh lebam. Di punggung, di lengan, bahkan di leher seolah ada yang memukulnya saat ia tidur. Tapi tak ada seorang pun yang melihat. Tidak ada saksi. Bahkan Pak Kades, suaminya sendiri, menganggap semua itu hanya tekanan batin. Kamu terlalu banyak mikir.
katanya suatu pagi. Sudahlah, fokus ke pengajian saja, biar hati adem. Tapi hatinya tak pernah adem lagi. Bukan karena cemburu, tapi karena ketakutan. Ia mulai mendengar suara langkah di dalam rumah saat semua orang sudah tidur. Langkah-langkah berat yang berjalan di lantai kayu, berhenti di depan kamarnya. Kadang terdengar pintu dibuka, padahal terkunci dari dalam. Kadang terdengar suara helaan napas di balik tirai jendela, walau halaman rumah kosong melompong. Dan puncaknya terjadi di malam ketujuh. Busari bangun dengan tubuh terbakar panas. Tapi ketika ia memanggil suaminya, tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seperti digenggam oleh tenggen-tenggen tak kasat mata. Saat ia memandang ke cermin, ia melihat wajahnya sendiri berubah. Kulitnya terlihat hitam di satu sisi, mata kirinya merah, seperti berdarah, dan di belakangnya terpantul sosok tinggi berambut, panjang berdiri diam di pojok kamar. Sosok itu tidak bergerak, tapi bayangannya terlihat jelas di cermin. Ketika Busari menoleh, sosok itu tidak ada, tapi cerminnya masih menampilkan hal yang sama. Dan tiba-tiba, cermin itu pecah, retak dari tengah, jatuh dalam suara menggelegar. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menghantamnya dari dalam. Esoknya, Busari jatuh sakit. Panasnya tak kunjung turun, badannya melepuh di beberapa bagian, seperti terkena air panas, padahal tak ada luka luar. Ia dibawa ke rumah sakit, dan dokter tak bisa menjelaskan apa-apa. Semua hasil laboratorium normal, tapi suhu tubuhnya terus naik. Dan setiap malam, ia terus mengigau menyebut nama Ratna. Tangannya gemetar, mulutnya menyebut kalimat yang tak bisa dimengerti. Aku nyuwun pangapunten. Aku salah. Aku salah. Warga mulai bertanya-tanya. Kabar pun menyebar cepat. Santet. Busari berbalik arah. Paranormal Desa yang pernah membersihkan rumah Ratna akhirnya datang ke rumah Pak Kades. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan gerbang dan berucap pelan. Wong sing kirim yen ora susi niat, bakal dituntut gaib dewe. Yang menjurum, kalau niatnya tidak bersih, akan ditagih oleh gaibnya sendiri. Pak Kades marah. Ia tidak percaya hal mistis. Ia membantah keras bahwa istrinya pernah melakukan apapun. Tapi malam berikutnya, Pak Kades ikut bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat istrinya sedang duduk di bawah pohon sawo, menangis, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam tak berkaki. Dan dari mulut mereka keluar suara tawa. Tawa pelan yang menghina. Tawa para penunggu dunia lain yang puas melihat manusia saling menyakiti. Dan ketika ia terbangun, Busari sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Tapi dari mulutnya mengalir cairan hitam, seperti getah pekat yang menyatu dengan darah. Busari akhirnya dipindahkan ke tempat pengobatan alternatif. Tapi tak pernah sama lagi. Ia tidak bisa bicara, tidak mengenali siapapun, dan setiap malam tubuhnya akan bergetar seperti kesurupan. Kata orang pintar yang menanganinya, Busari sedang dihukum, bukan oleh Ratna, tapi oleh kekuatan yang ia pakai sendiri. Karena dalam dunia gelap, perjanjian selalu ada harga, dan ketika kita menggunakan jalan setan untuk membalas luka, maka kita tak hanya menjadi pelaku, kita juga jadi korban. Busari tak meninggal, tapi jiwanya seperti dikurung, tubuhnya hidup, tapi entah di mana. Dan mungkin itu justru balasan yang paling menyakitkan. Dalam dunia gaib, tak ada yang gratis, tak ada yang bisa kita minta tanpa memberi. Dan yang paling sering dilupakan oleh manusia adalah ini. Setiap perintah yang dilontarkan ke alam lain akan kembali bila niatnya menyimpang. Itu yang disampaikan oleh seorang tokoh spiritual yang cukup disegani di sekitar desa. Namanya Mbah Tamin. Seorang paranormal sepuh yang dikenal jarang bicara, tapi jika sudah buka suara, maka kata-katanya seperti menembus tulang. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang, seperti orang yang sedang membacakan keputusan dari alam lain. Ketika kondisi Busari makin memburuk, kesurupan hampir setiap malam, tubuhnya membiru di beberapa titik, dan matanya menatap kosong ke arah pintu kamar Pak Kades, akhirnya menyerah pada egonya. Ia yang selama ini tidak percaya hal-hal gaib, akhirnya mendatangi Mbah Tamin. Dan disitulah, semua benang merah mulai terurai. Mbah Tamin tidak bertanya banyak. Ia hanya memejamkan mata, menggenggam segenggam tanah dari depan rumah Pak Kades, lalu menghirup napas panjang. Lalu ia berkata, "Iki duduk kiriman wong, iki bali saka gaib seng di delehka dewe." Ini bukan kiriman dari orang. Ini adalah pantulan dari gaib yang dipakai sendiri. Pak Kades membeku. Ia belum memahami maksudnya, tapi Mbah Tamin melanjutkan, "Wong we,
Dokmu wis nglanggar perjanjian. Niat mung kanggo nyakiti, dudu kanggo mbales kadurjanan, istrimu telah melanggar aturan. Niatnya hanya ingin menyakiti, bukan membalas kejahatan. Ternyata, dalam dunia santet, ada aturan halus yang tak bisa dilanggar. Santet bukan sekadar sihir hitam, bukan hanya soal dendam atau iri, tapi soal perjanjian antara niat dan akibat. Dan dalam banyak praktik ilmu hitam tingkat tinggi, niat adalah kunci utama. Jika seseorang menggunakan santet karena benar-benar dikhianati secara lahir dan batin dianiaya, dizalimi secara torang-torangan, maka energi gaib akan mengalir dengan seizin penjaga dunia seberang. Tapi, jika seseorang hanya merasa sakit hati, cemburu, dan berprasangka, lalu memanggil kekuatan gelap, maka mereka sedang bermain-main dengan batas yang tidak mereka mengerti. Dan itulah yang dilakukan Busari. Mbah Tamin menjelaskan, Tawa Energy yang dipanggil oleh dukun di ujung hutan Mbah Rekso bukan sembarang kekuatan. Itu adalah energi liar, entitas yang akan mengiyakan permintaan manusia hanya jika manusia itu rela melepaskan sebagian dirinya. Biasanya, nurani, rasa kasihan, atau bahkan akal sehat. Busari datang dalam keadaan kalut, dalam keadaan terbakar oleh cemburu buta. Ia tidak berpikir panjang, ia tidak minta pembuktian, ia tidak mencari kebenaran, ia hanya ingin menyakiti. Dan itulah kesalahan fatalnya. Dalam ritual gaib yang dijalankan oleh Mbah Rekso, ada satu syarat yang seharusnya dibacakan oleh pengirim, syarat niat. Sebuah kalimat pendek yang menegaskan bahwa santet ini adalah bentuk pembalasan dari penderitaan nyata. Tapi karena Busari tidak menyampaikan itu, maka perjanjian menjadi buta. Santet itu tidak memiliki pegangan moral, dan tanpa moral, gaib menjadi liar. Seperti anjing tanpa majikan, ia bisa menggigit siapa saja, termasuk tuannya sendiri. Dan benar saja, ketika Ratna mulai sembuh setelah melalui pengobatan, energi yang telah dikirim itu kehilangan targetnya. Ia melayang, mencari arah baru. Dan satu-satunya jalan pulang yang dikenalnya adalah darah si pengirim. Itulah sebabnya Busari mulai merasakan teror. Mulai dari mimpi buruk penampakan, hingga akhirnya tubuhnya sendiri menjadi medan perang antara kesadaran dan kekuatan gelap yang ia panggil Mbah Tamin. Kemudian menyimpulkan, Busari ora mung salah cara, dheweke salah ati. Ati sing semu menghasilke sing sumengit. Busari bukan hanya salah jalan, ia salah hoti. Hoti yang abu-abu hanya akan menghasilkan gaib yang murka. Pak Kades hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa membantah. Kerenesit memang terjadi di depan matanya. Dan mungkin dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini tak akan terjadi jika sejak awal ia menjaga jarak, menjaga sikap, dan menjaga perasaan istri yang sudah lama menahan luka. Dalam dunia gaib, niat adalah jembatan. Jika jembatan itu dibangun dari kebohongan, dari asumsi, dari curiga, maka ia akan runtuh dan menimpa siapapun yang melewatinya. Tidak ada pemenang dalam perang batin. Terlebih lagi, jika perang itu melibatkan dunia yang tak kasat mata, yang ada hanyalah luka, sepi, dan penyesalan yang tak bisa dibayar waktu. Begitu pula akhir dari kisah ini. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, suasana di rumah Pak Kades berubah muram. Tidak ada lagi tawa atau langkah cepat para perangkat desa. Pendopo yang dulu ramai, kini kosong, berdebu, dan terasa seperti bangunan tak berjiwa. Bahkan suara burung pun enggan hinggap di pohon mangga di halaman depan. Busari masih hidup, tapi tubuhnya hanya tinggal raganya saja. Ia terbaring di kamar dengan tatapan kosong, tidak merespons ketika dipanggil, tidak berkedip saat cahaya disorotkan ke matanya. Ia makan disuapi, buang air dibantu, tapi tidak ada reaksi. Bahkan senyum pun sudah lenyap dari wajahnya. Beberapa warga menyebutnya sebagai manusia yang hilang jiwanya. Seperti wadah kosong yang dulunya penuh amarah, kini hampa karena semua emosi itu telah menguap bersama santet yang ia kirim. Sendiri, menurut Mbah Tamin, Busari telah terjebak antara dua dunia. Dunia nyata yang menolaknya, dan dunia gaib yang belum siap menerimanya. Pak Kades mencoba berobat kemana-mana. Ia membawa istrinya ke rumah sakit, ke kiai, ke dukun, bahkan keluar kota. Tapi tidak ada hasil. Semua berkata hal yang sama. Tubuhnya hidup, tapi hatinya sudah digenggam. Genggaman dari dunia yang tidak bisa dicabut hanya dengan doa, tapi juga dengan penebusan. Dan sayangnya, Busari sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Sementara itu, Ratna pun tidak benar-benar bahagia. Meski kondisinya membaik dan luka-luka batinnya mulai sembuh, trauma yang tertinggal tak mudah hilang. Ia masih sering terbangun tengah malam,
berkeringat dan menangis karena mimpi tentang suara bisikan atau tubuhnya yang terbakar dari dalam. Ia pindah rumah meninggalkan desa, membawa anaknya tinggal bersama kakaknya di luar kota bagi Ratna. Desa itu telah berubah menjadi neraka kecil, tempat di mana kebaikannya disalahartikan, dan hidupnya hampir direnggut oleh kekuatan yang tidak pernah ia minta. Warga desa pun terpecah. Sebagian merasa kasihan pada Busari. Mereka bilang, "Dia cuma istri yang cemburu. Kok bisa sampai setragis itu?" Tapi sebagian lain menyimpan rasa takut, karena mereka melihat sendiri bagaimana tubuh Busari kaku saat azan berkumandang, bagaimana ia menangis darah di malam Jumat Kliwon, bagaimana ia mati mendadak setiap kali digantung di depan kamarnya. Dan perlahan, orang-orang mulai menjauh dari rumah itu. Anak-anak dilarang bermain di dekat pagar. Ibu-ibu menolak undangan pengajian yang diadakan Pak Kades. Bahkan warung tetangga pun pindah tempat. Rumah itu seperti terkutuk. Bukan karena hantu, tapi karena kenangan buruk yang terus menempel di setiap sudutnya. Lalu datanglah sebuah pagi yang sangat tenang, awan menggantung, udara lembab, dan burung-burung tidak bersuara. Busari tidak bernapas lagi. Ia ditemukan masih dalam posisi yang sama. Seperti malam sebelumnya, terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit, tapi kali ini tidak ada hembusan napas, tidak ada detak, dan anehnya, tidak ada tubuh yang dingin. Tubuhnya masih hangat, tapi jiwanya telah benar-benar pergi. Pak Kades menangis diam-diam, tapi tidak ada pelayat. Hanya dua tetangga tua yang membantu proses pemakaman. Sisanya memilih menjauh, entah karena takut atau karena merasa apa yang terjadi adalah buah dari jalan gelap yang dipilih sendiri. Dan setelah pemakaman selesai, Pak Kades menghilang. Ia mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Tidak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang ia pindah ke luar pulau. Ada pula yang percaya ia menetap di pesantren, mencoba menebus dosa yang tak bisa dihapus. Tapi yang pasti, sejak hari itu, rumah besar itu ditinggalkan. Tak ada yang mau menyentuhnya. Bahkan saat ada tawaran untuk disewa dengan harga sangat murah, tak ada satupun yang berani tinggal di sana. Karena tiap malam Jumat, warga sekitar masih mendengar suara perempuan menangis lirih dari balik jendela kamar atas. Suara yang tak pernah berteriak, tak pernah meminta, hanya menangis, seolah mengulang penyesalan yang tak akan pernah selesai. Inilah akhir yang tragis dari sebuah niat yang salah arah, dari cemburu yang tak terkendali, dari keputusan untuk menyerahkan masalah hati. Kekuatan Gabe bukan Ratna yang mati, bukan Pak Kades yang hancur, tapi Busari, seorang istri biasa yang hanya ingin suaminya kembali. Tapi karena jalannya salah, ia pun disesatkan oleh niatnya sendiri. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal penting, bahwa dalam dunia mistis, apa yang kita kirim bisa kembali, bahkan dengan luka yang jauh lebih dalam. Apa yang terjadi pada Busari bukan sekadar cerita tentang cemburu, bukan pula tentang persaingan antara istri dan janda. Ini adalah peringatan nyata bahwa ketika seseorang memilih melibatkan kekuatan gelap untuk menyelesaikan masalah hati, maka yang datang bukan jawaban, tapi kutukan. Ilmu hitam, apakah itu santet, guna-guna, pelet, atau teluh, bukan hal yang bisa dipakai seenaknya. Itu bukan alat balas dendam, bukan jalan pintas untuk menyakiti seseorang yang kita benci. Karena setiap kali kita membuka pintu ke dunia yang tak terlihat, kita juga sedang membuka pintu bagi satu perjanjian. Dan setiap perjanjian, yang harus dibayar. Harga itu kadang bukan langsung dalam bentuk nyawa, tapi bisa berupa kegilaan, kesepian, atau kehancuran perlahan yang terasa seperti dibunuh setiap hari dari dalam diri sendiri. Busari hanya ingin suaminya kembali, tapi ia tidak memilih jalan komunikasi. Ia memilih jalan kekerasan gaib. Yang gaib tidak pernah bisa kita kontrol sepenuhnya. Mereka mendengar niat, bukan kata-kata. Mereka menilai keikhlasan, bukan tangisan. Dan jika yang mereka dengar adalah dendam, maka dendamlah yang akan mereka pelihara. Ratna sendiri tidak pernah benar-benar tahu siapa yang mengiriminya santet. Tapi ia tahu satu hal, bahwa kadang orang baik pun bisa jadi sasaran, hanya karena mereka terlihat bahagia. Padahal di balik itu, hidupnya pun penuh luka. Dan Pak Kades, tokoh sentral yang diam di tengah semuanya, akhirnya kehilangan dua hal sekaligus, istrinya dan kepercayaan warganya. Jadi siapa yang menang? Tidak ada. Yang tersisa hanyalah rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Sebuah kamar dengan jendela tertutup tirai abu-abu. Dan cerita yang masih berbisik di antara warga tiap malam Jumat datang, tentang seorang perempuan yang mencoba bermain dengan kekuatan yang tak dipahaminya dan tenggelam dalam lorong kegelapan yang ia buka sendiri. Sahabat lorong gaib,
Cerita ini bukan hanya kisah seram, tapi juga cermin. Karena mungkin di sekitar kita ada rasa sakit yang dipendam terlalu lama. Ada hati yang luka, tapi tak pernah disembuhkan. Dan jika luka itu tidak ditenangkan, ia bisa berubah menjadi niat yang berbahaya. Kami di Lorong Gaib mengajak kalian semua untuk lebih berhati-hati dengan emosi. Cemburu itu manusiawi, tapi jika dibiarkan tumbuh tanpa kendali, ia bisa berubah jadi setan dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita mulai mengundang yang tak terlihat, maka kita sedang berjudi dengan takdir. Jangan main-main dengan ilmu hitam. Karena sekali kau melangkah masuk, jalan pulangnya mungkin tak lagi ada. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu merasa ada pelajaran yang bisa diambil, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lorong Gaib. Kita akan terus mengangkat kisah-kisah nyata, misteri dari balik tirai dunia tak terlihat, dan peringatan-peringatan yang bisa menyelamatkan kita dari keputusan yang salah. Sampai jumpa di lorong berikutnya. Karena tak semua lorong membawa kita menuju cahaya.